Detik harus kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Rasanya pagi hari ini hangat sekali begitu ya. Karena tadi kita sudah bertemu dengan Aibda Agus yang kemudian diberikan apresiasi langsung oleh Pak Irjen. Yang langsung ngobrol tadi, sharing juga, mengucapkan selamat dan juga terima kasih. Itu tuh aduh nggak tergantikan dan tidak bisa dibayar oleh apapun ya. Betul sekali Detikers, meskipun Jakarta di beberapa titik hujan, masih agak-agak dingin gitu ya. Tapi kondisi di dalam studio hangat, yang hadir juga banyak, ada yang duduk di tribun VIP dan juga di cat 1, 2, dan 3 Gak ada, ya. ini gak ada. Ramai di sini, kita seneng loh, kita pengen kayak gini terus kalau lagi syuting setiap hari ya. Bener, walaupun kalau setiap hari takut ya. Soalnya agak sedikit tegang ya. Agak sedikit tegang. Banyak yang nonton gitu ya. Bener. Kita kan kalau syuting pengennya gak ada yang nonton gitu. Tapi pagi hari ini kehangatannya bertambah karena kita mengucapkan selamat terlebih dahulu. Karena baru saja di tanggal 31 Januari kemarin melalui keputusan Kapolri nomor KEP 183/1/2025. Bapak Irjen Agus ini dipromosikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kakor Lantas. Selamat Pak Irjen. Masya Allah. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Bintangnya udah nambah lagi nih Pak kayaknya nih Pak. Bertabur Ini bintang. Amanah. Harus untuk semuanya kepentingan masyarakat semua. Masya Allah. Berarti membuka bulan Februari ini dengan sesuatu yang baru ya Pak ya. Karena kan ini berkaitan di akhir bulan Januari kemarin ya Pak ya. Ya, betul. Ih Pak, kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit sebenarnya. Karena kalau ngeliat sepak terjangnya luar biasa sekali. Pak Irjen ini tergolong moncer banget karena jabatan-jabatannya luar biasa. Memulai dari Kasatlantas Polres Semarang di tahun 2000, kemudian menjadi Kasubagops Ditlantas Polda Kalsel di 2001, kemudian Kasubdit Bingakum Ditlantas Polda Kalsel di tahun 2006, Kasubditlaka Ditgakum Korlantas Polri 2018, Wakapolda Jawa Tengah 2023, dan sekarang menjadi Kakor-Lantas Polri 2025. Luar biasa ya. Katanya rahasianya apa Iya Pak, sih? padahal aku dulu punya mantan anak akpol Pak. Waduh, dia jadi curhat, Pak. Ya. Kalau tahu akan kayak gini moncer, tahu gitu aku dulu lanjut. Ingat lagi hamil? Lagi hamil dari yang lainnya. Jangan ya. Rahasianya apa Pak? Iya Pak, perjalanan Bapak kan luar biasa dari sejak tahun 91 ya Pak. Ya, sebetulnya yang jelas kita harus hormat orang tua ya. Masya Allah. Ketika kita dapat amanah itu, tugas itu adalah kehormatan. Jadi kita ikhlas, tanggung jawab, dan memang kita harus mengabdi kepada bangsa dan negara. Bagaimana kita punya masyarakat, punya warga ini betul-betul terlindungi. Kita polisi kan melindungi, mengayomi, melayani, dan bahkan bila perlu kita membantu masyarakat. Kita diterima di tengah-tengah masyarakat. Itulah salah satu indikatornya kita berhasil itu seberapa dekat kita dengan masyarakat dan media juga. Makanya sekarang datang Pak Jenderal ke studio Detik Pagi Iya bener, ya. kita aja No kaget wonder. soalnya ya. Bener. Pak Irjen, kita mau nanya sedikit Pak. Ya. Karena di Ngobrol Pagi, kita biasa akan ngebahas kebiasaan-kebiasaan pagi hari orang-orang yang luar biasa. Kalau dari Pak Irjen sendiri, biasa pagi hari memulai hari dengan ngapain Pak? Sebelum ayam berkokok kita udah bangun. Wah. Jam berapa Setelah berarti? bangun, ambil napas, kita minum air putih. Benar berarti. Berdoa, ingat orang tua dan keluarga itu yang paling penting. Karena memang tugas itulah kehormatan. Tuh kan, jadi anak-anak zaman sekarang benar kata Pak Jenderal ya, bangun tidur langsung air putih, berdoa, jangan langsung scroll handphone ya. Itu nanti 1 jam kemudian aja karena masih loading ya kita ya. Tapi Bapak biasanya kalau pagi Pak, tim teh atau kopi? Atau cuma air mineral aja cukup? Air hangat dulu. Air hangat. air Putih hangat hangat. aja. Istri udah nyiapin air hangat itu. Ya. Berarti ada istrinya dulu yuk. Loh, iya makasih ya. Iya benar. Bener juga sih. Benar Iya, ya kan? iya. Jadi udah disiapin gitu, airnya hangat ya gitu. Aku ngambil sendiri aja Pak, gak apa-apa. Kan ada dispenser hangat ya? Iya ada langsung gitu. Oke. Lalu apalagi Pak kegiatan morning rutinnya kalau anak zaman sekarang bilang Olahraga Pak mungkin? Olahraga ya 15 menit kalau pagi. Tapi nanti sore kita setengah jam. Oh, berarti Bapak di sore. Ngapain Pak biasa olahraganya Pak? Ya memang kita harus sehat. Kita sehat, kita bisa tugas dengan baik, Yes. kita bertanggung jawab, dan kita bisa melayani masyarakat. dengan baik. Iya bener sih Pak. Setuju. Kan katanya gitu ya, sebelum ngebantu orang harus bantu diri sendiri. Ya, Nah kalau diri harus sehat sendiri dulu, nggak sehat, iya. Sehat, semangat, dan disiplin. Bener. Kalau nggak sehat nanti gimana menjalin program-programnya? Asik. Kita tanya programnya Pak, cie gitu. Pak kalau misalnya kita bicara tentang malang melintang di Korps Lalu Lintas Polri nih. Yes. Sekarang udah ada di pucuk tertingginya. Apa program-program apa yang ingin Bapak hadirkan Pak? Sebetulnya begini, lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Jadi kalau lalu lintasnya itu tertib,
ya minimal bangsa kita juga tertib. Nah inilah yang menjadi tugas-tugas pokok polisian di bidang lalu lintas, mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Dan bahkan di sana ada perlindungan, pengayoman, pelayanan termasuk juga penegakan hukum. Oke, Penting ya. ini juga Pak kan kita terkait dengan operasi-operasi yang akan segera bergulir ya Pak ya nanti di terutama kita memasukin bulan Ramadan, habis itu nanti ada hari raya Lebaran juga gitu. Untuk operasi sendiri yang sekarang sedang berjalan ada apa aja Pak? Apakah memang udah spesial persiapan ke operasi ini nanti ya, ketupat nanti gitu Pak? Saat ini Korlantas Polri dan jajaran seluruh Indonesia itu ada operasi namanya operasi keselamatan lalu lintas. Yang Jadi sedang berjalan ya Pak? pada tanggal 10 ada gelar pasukan seluruh Indonesia Wow. mempersiapkan dalam rangka operasi keselamatan. Operasi keselamatan lalu lintas ini berjalan selama 14 hari. Jadi salah satu tujuannya adalah mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, dan meningkatkan kepatuhan pengguna jalan, ketaatan pengguna jalan, supaya kita bisa meminimais mungkin pelanggaran dan tidak ada kecelakaan. Oke. Syukur-syukur tidak terjadi kecelakaan. Minimal fatalitas korban kecelakaan bisa kita kurangi. Ini juga berarti termasuk dengan penegakan hukum di jalan tol tuh ya Pak ya. Karena seringkali kalau misalnya di jalan tol kan kita suka lihat tuh Pak ada tulisan misalnya kecelakaan berapa gitu, meninggal dunia berapa. Apakah kemudian dari operasi keselamatan juga termasuk di dalamnya Pak? Ya memang sasarannya itu operasi keselamatan itu orang. Orang itu kepada pengguna jalan, pengemudi. Karena lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Jadi ketika kita bangun tidur, banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan ke pasar, ke kantor, hampir seluruhnya menggunakan fasilitas jalan. Maka dari itu ketika hiruk pikuk di jalan itu tidak ada penertiban, tidak ada penegakan hukum, akan terjadi apa? Mungkin yang terjadi kemacetan, banyak sekali kecelakaan sehingga Polri hadir untuk bisa melindungi itu, untuk bisa mengatur lalu lintas, dan Polri hadir tentunya bisa diterima oleh masyarakat. Iya, kebayang sih kalau nggak ada Polri mungkin akan chaos di jalanan ya. Semua orang bertindak semaunya apa segala, jadi nggak ada yang ngatur ibaratnya Pak. Ya betul, memang di samping sasarannya itu adalah pengemudi, pengguna jalan, termasuk juga memastikan bahwa jalan berkeselamatan. Jalan yang rusak kita sampaikan ke pihak-pihak terkait, kendaraan berkeselamatan, bagaimana tata cara mengemudikan kendaraan yang baik, harus pakai seatbelt, punya SIM, dan tidak siksak, tidak ngebut, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada kehadiran polisi untuk mengantisipasi itu. Jadi operasi keselamatan lalu lintas itu ada 3 cara bertindak. Yang pertama adalah preemptif. Jadi kita bisa menggalang komunitas untuk bisa kita beri edukasi pentingnya keselamatan. Termasuk juga preventif. Kita juga menyampaikan, hari ini juga preventif, menyampaikan kepada masyarakat agar pengguna jalan itu disiplin tertib berlalu lintas secara pribadi. Jadi kalau secara pribadi itu tidak harus ada polisi, sudah tertib. Iya sih harus. Yang terakhir baru law enforcement, itu hanya 20%. Jadi 40% itu preemptif, 40% preventif, penegakan hukum terakhir. Karena sebetulnya Polantas itu tidak bangga untuk menilang. Tetapi kita mengharapkan masyarakat juga disiplin pribadi. Karena untuk kepentingan. Jadi korban kecelakaan di Indonesia cukup banyak ya. Maka dari itu mari kita tertib berlalu lintas dengan disiplin pribadinya sendiri. Sehingga ketika kita berjalan dimanapun aman, selamat, tertib, dan lancar. Amin. Pak itu ada teman kita Pak, tadi ngomongin zigzag suka ngambil bahu jalan Pak. Itu ditangkap aja Pak. Makanya di jalan tol tuh ya kadang gue suka baca ya. Terlihat sepele tapi beneran suka ada banyak himbauan kayak misalnya hati-hati di jalan karena di rumah banyak yang nungguin gitu. Ada keluarga yang sedang nungguin juga. Sama ini Pak, kadang kalau misalnya di jalan suka lihat ada yang, kita kan pakai kendaraan biasa ya Pak, kendaraan kecil, kendaraan city car gitu. Suka ngeliat di depan ada truk tapi yang aduh kayaknya bawa sirkus gitu Pak. Itu bawaannya tuh gede banget. Nah kalau yang kondisi-kondisi seperti itu seperti apa sih Pak? Sebetulnya tidak hanya di jalan tol ya, semua jalan itu tentunya perlu kehadiran kepolisian. Ya, baik itu pagi, siang, sore, terutama di jalan-jalan nasional, jalan-jalan tol, khususnya jalan tol. Memang di sana ada beberapa pelanggaran. Yang pertama adalah barangkali kendaraan yang memuat muatannya itu overload. Jadi tata cara pemuatannya itu melebihi, termasuk juga tonasenya. Ini namanya overload, ini bisa ditindak. Ada juga overdimensi itu kendaraan yang baknya
panjang, baknya tinggi, dimensinya juga tinggi. Ini namanya overdimensi. Ini yang biasa kita temukan di jalan nasional termasuk juga jalan tol. Itu juga perlu untuk ditertibkan gitu ya? Ya mestinya kan kita kan mengevaluasi ya. Ketika di jalan kabupaten, jalan nasional, jalan lainnya, kalau dilihat dari evaluasi kecelakaan, kebanyakan yang kecelakaan itu adalah kendaraan roda 2. Tetapi ketika kita bicara di jalan nasional, jalan tol, dominan untuk kecelakaan itu adalah kendaraan berat. Ya kemungkinan overdimensi dan overload tadi. Termasuk minibus yang kecepatannya tinggi dan lain sebagainya. Dan itu akan ditindak ibaratnya, karena sekali lagi yang tadi disampaikan juga gitu ya sama Pak Jenderal, bahwa ketika ada penilangan itu sebenarnya bukan untuk menunjukkan power, tapi justru untuk mengingatkan agar ini tidak terjadi di kemudian hari gitu ya Pak. Ya, betul. Memberikan efek jerak ibaratnya pada si pengguna kendaraan tersebut. Malah harapannya kalau bisa sih polisi itu jangan sampai ada yang nilang ya Pak, karena artinya berarti sudah tertib semua kan berarti masyarakatnya. Nah Pak Jenderal ini juga kan ya dari Pak Kapolri sendiri gitu, dari Jenderal Listio Sigit Prabowo gitu, ada nggak sih hal-hal khusus yang memang diminta ke Bapak untuk diberikan atensi lebih? Kalau tadi kan mungkin beberapa hal yang memang kita sebagai masyarakat juga udah sering lihat tuh Pak sehari-hari di jalan seperti apa? Ya kita sebagai aparat kepolisian Polantas yang tentunya harus dekat dengan masyarakat, harus diterima di tengah-tengah masyarakat, dan kita harus banyak komunikasi dengan masyarakat. Dan bahkan kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Setelah Polri, Polantas sudah dengan masyarakat, tentunya masalah apa yang ada di masyarakat kita tahu. Jadi sosok Polri ini sebagai pelindung, sosok Polri sebagai pelayan, ini betul-betul diimplementasikan. Contohnya tadi seperti Pak Agus yang dengan beraninya melawan arus tetapi untuk kemanusiaan. Ini contoh-contoh, banyak sekali contoh-contoh yang berada di lapangan. Ya. Pak Kapolri selalu menyampaikan kepada kita semuanya agar kita bisa dekat dengan masyarakat, tunjukkan bahwa kita tahu persoalan dengan masyarakat. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, Polantas tidak bangga untuk menilang. Tetapi ketika masyarakat tertib dengan sendiri, disiplin dengan sendiri, angka kecelakaannya berkurang, angka pelanggarannya tidak ada, kita bangga. Kita cukup pakai, sekarang kan sudah ada era digital ya. Betul. Penindakan sudah pakai electronic traffic law enforcement, tidak ada sentuhan lagi. Nah, ini juga bagian daripada transformasi kepolisian. Apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tentang presisi, polisi harus dekat dengan masyarakat dan diterima di tengah masyarakat. Itu juga salah satu upaya yang dilakukan begitu ya, untuk kemudian bisa memberikan penilaian-penilaian, merubah penilaian-penilaian yang selama ini negatif menjadi positif ibaratnya. Apalagi Pak upayanya untuk bisa merubah pandangan masyarakat yang selama ini tuh mikirnya suka overthinking negatif mulu gitu kayaknya. Ya, untuk kita menjadi kan positif. Dinamika di lapangan banyak. Kalau Polantas kan memang hanya menghadapi pelanggaran ya. Tetapi reserse menghadapi kejahatan. Kira-kira orang yang jahat mungkin tidak suka dengan polisi, bisa juga. Iya sih Pak. Tetapi sebetulnya kan kita hadir itu kan untuk melindungi. Proses penegakan hukum itu ada tata caranya. Ya kan? Dan kita betul-betul harus menunjukkan sebagai pelindung itu di tengah-tengah masyarakat. Kita kan yang dihadapi bukan hanya pondok pesantren, bukan hanya sekolah, tetapi juga ada kelompok kejahatan dan lain sebagainya. Inilah dinamika di lapangan. Jadi kadang-kadang mungkin ya dengan polisi itu benci tapi rindu. Jadi kadang-kadang benci tapi memang dirindukan kepolisian. Coba kalau Anda mungkin kena rampok, yang dipanggil siapa? Pasti polisi. Bener. Ya itulah kira-kira dinamika tugas-tugas yang begitu berat di tengah-tengah masyarakat, tetapi dengan presisi kita harus dekat dengan masyarakat dan kita harus melayani masyarakat betul. Kadang-kadang lucu juga ya, masyarakat tuh sukanya ngekritik mulu gitu kayaknya. Ini gak bener apa segala, tapi gitu ada masalah dikit yang dicari siapa? Ya polisi lagi betul. ujung-ujungnya. Kadang teman saya pas saking kangennya gitu ya, lagi di jalan tiba-tiba ada yang kedip-kedip, dia pose, dia lagi difoto sama polisi. Astagfirullahaladzim. Kalau dia gak nyetir gak apa-apa ya Pak ya, boleh ya kita. Kalau nyetir gak boleh pose dulu. ya. Pak, tapi ngomongin tadi di lapangan gitu ya Pak Jenderal. Sejauh ini operasi keselamatan seperti apa nih Pak yang sudah berlangsung gitu ya. Dari masyarakat sendiri apakah memang sudah terjadi peningkatan kedisiplinan dalam berlalu lintas atau sebetulnya masih banyak aja sih Pak yang suka bandel-bandel gitu? Ya kalau hasil evaluasi sampai saat ini memang kegiatan preemptif diutamakan ya. Preventif kemarin kami ke Polda Metro hampir mengamankan 100 lebih travel gelap. Kenapa tuh Pak? Ada tuh Pak. Kenapa? Karena evaluasi tahun yang lalu travel gelap yang mengangkut 11 orang. Dia tabrakan di kilometer 58 kalau tidak salah, seluruhnya meninggal dan terbakar. Ya ampun.
Maka dari itu kegiatan operasi selamatan ini juga salah satu sasarannya adalah memberi edukasi, mengingatkan. Dan tidak harus kita tilang, kita kumpulkan di Polda Metro, kita ingatkan bahwa Anda tidak layak untuk mengambil penumpang, mengangkut penumpang. Terus kalau toh memang harus mengangkut penumpang harus ada izinnya dan tidak di-cover oleh asuransi. Ini salah satu contoh preventif dan edukatif ya. Penegakan hukum ya kita lakukan. Ketika melihat secara kasat mata orang melanggar ya kita tilang. Tapi kita menggunakan prioritasnya menggunakan electronic travel law enforcement. Itu kita lakukan semuanya. Ngeri banget ya Pak travel-travel gelap gini. Apalagi mungkin kan kita sekarang memasuki bulan puasa. Nanti memasukin mudik. Mungkin bakal banyak orang yang travelingnya lebih jauh lagi. Dan mungkin akan bertambah nih Pak jumlahnya si travel-travel gelap ini ya. Makanya itu dilakukan. Nah ini berarti sebenarnya kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu kali ya Pak. Jadi kita juga jangan menjadi konsumennya ibaratnya. Karena mereka ada karena ada konsumennya. Jadi kalau misalnya kita berhenti untuk tidak menggunakan lagi yang namanya travel gelap. Maka dia nggak akan ada. Kita bayangin deh untuk menjadi seorang driver travel itu Jakarta-Bandung aja misalnya, bolak-balik aja udah 6 jam. Dan kadang-kadang mereka tuh diforsir untuk berkali-kali bolak-balik. Ya gimana mereka gak capek, gimana gak terjadi kecelakaan gitu. Sedangkan kalau misalnya travel yang resmi, biasanya tuh ada pergantian, ada shift-shiftan, apa segala. Nah itu yang mengamankan juga tidak hanya di jalanan. Karena sekali lagi ketika lagi di jalan itu, kita gak cuma ngamanin diri kita sendiri nih ya di Tikers, tapi harus mengamankan orang lain juga sesama pengguna jalan. Betul sekali, ingat yang menggunakan jalan bukan cuma kita sendiri, tapi untuk semua masyarakat. Pak, ini menjelang kita bulan puasa dan juga ada Idul Fitri Pak. Biasanya suka ada operasi ketupat nih Pak. Apakah tahun ini akan diadakan juga Pak? Sebetulnya operasi keselamatan lalu lintas ini mengawali daripada operasi ketupat. Jadi kita menciptakan kondisi masyarakat yang tentunya dengan disiplin yang tinggi berkaitan dengan berlalu lintas yang baik. Kita mengevaluasi tahun lalu untuk mempersiapkan operasi ketupat. Operasi ketupat sudah kita persiapkan dan bahkan skenario-skenario sudah kita buat. Salah satunya ada beberapa hal yang harus kita kelola. Ada 4 klaster yang harus kita kelola. Yang pertama jalan tol. Jalan tol sudah kita prediksikan nanti bagaimana bangkitan arus itu apakah cukup tinggi, termasuk juga jalan nasional, jalan alternatif, termasuk juga jalan-jalan menuju ke wisata, jalan-jalan menuju ke perkotaan. Termasuk juga kita mengelola penyeberangan, penyeberangan barang yang di Merak, yang di Tanjung Perak, yang nanti saya mungkin minggu depan juga akan survei ke Banyuwangi. Kita memastikan bahwa cara bertindak untuk penyeberangan baik itu barang dan penumpang itu ada skenario yang baik. Khusus jalan tol, prediksi kita kemungkinan ada kenaikan volume kendaraan. Setelah ada kenaikan volume kendaraan, kita akan rumuskan. Ketika traffic counting-nya itu mungkin setelah kita koordinasi dengan jasa marga sudah cukup tinggi, kita akan buat skenario. Yang pertama mungkin kontraflow. Kontraflow masih banyak bangkitan arus, nanti akan kita lakukan one way nasional. One way nasional itu satu jalur menuju ke Trans Jawa, baik A dan B sampai di Semarang itu kilometer 414. Itu nanti akan kita berlakukan. Termasuk juga tata kelola di rest area. Rest area itu pada jam-jam tertentu karena volume kendaraan banyak, penumpang kendaraan itu juga banyak, dia tertumpu di rest area. Nah, tata kelola rest area itu harus kita kelola dengan baik. Termasuk juga jangan hanya berkonsentrasi ke rest area, bisa keluar tol dulu. Di kabupaten itu banyak kuliner, silakan untuk kuliner sana, nanti masuk lagi baru kita jalan. Ini yang hasil analisa dan evaluasi, baik itu nanti apakah kontraflow, apakah one way, tentunya nanti ada hitung-hitungan. Termasuk juga barangkali yang paling penting, ketika kita harus mengamankan pemudik dan arus balik, kita juga menghimbau dan kita koordinasi dengan stakeholder baik dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga agar supaya nanti kendaraan Sumbu 3 tidak beroperasi. Karena prioritas adalah pemudik dan arus balik. Itu dia ya. Ini makanya penting Detikers, apalagi kamu buat yang emang berniat mau mudik dan menggunakan jalur darat ya. Himbauan-himbauan ini harus selalu diperhatikan. Dan tadi juga termasuk advice-advice-nya ya. Karena kalau misalnya nanti rest areanya numpuk, kemudian kita mau rehat malah makin pening. Dan kita yakin ya, tapi yang udah memutuskan mau jalur darat tuh pasti pengen sekalian jalan-jalan. Jadi tadi bisa sekalian keluar dulu cari kulineran yang biasanya lebih murah lagi ya kalau di luar. Dan udah gitu juga lebih banyak jenis UMKM-nya yang bisa kita datangi. Tapi mudah-mudahan memang di tahun ini terurainya lumayan
lumayan agak enteng karena panjang ya liburannya Pak ya di tahun ini ya Pak? Ya nanti kan ada waktu ya. Mm. Apakah tanggal 24 atau tanggal 23 sampai tanggal 6. Ya, tuh. Jadi H-3 itu biasanya nanti hasil analisa dan evaluasi traffic counting atau bangkitan arus, nanti pihak kepolisian dan stakeholder akan memutuskan akan diberlakukan one way. Oke. Ya, sama juga pada saat arus balik, nanti juga akan diumumkan akan diberlakukan arus balik one way dari kilometer 1414 sampai ke 70. Nah, termasuk juga tidak kalah pentingnya jalur-jalur nasional, jalur-jalur alternatif antar kabupaten, aglomerasi itu diperhatikan. Contohnya ada tol fungsional yang dari Boyolali, Kartosuro sampai Klaten. Ini aglomerasi yang ada di Solo Raya menuju ke Jogja itu banyak sekali. Sudah kita prediksikan akan terjadi arus yang cukup tinggi, bangkitan yang tinggi. Nah, itu kalau tidak dikelola setelah exit tol, baik itu di Klaten, di Prambanan, menuju Jogja, ini Jogja akan padat. Nah, ini sudah kita prediksikan, termasuk juga yang berada di Semarang, begitu keluar dari Kali Kangkung, exitnya itu juga harus dikelola. Apakah nanti di one way, di one way biasanya kalau di kota ya, itu karena nanti di luar one way nasional juga ada one way lokal. Termasuk tidak kalah pentingnya tempat-tempat penyeberangan barang di Merak, terus nanti di Tanjung Perak, terus nanti yang di Bali. Itu nanti akan kita survei semuanya sehingga nanti akan kita rumuskan cara bertindaknya yang tepat seperti apa sesuai dengan kondisi-kondisi yang saat ini. Berarti bisa dibilang gak cuma di darat doang ya, sampai kayak penyeberangan laut juga. Pak Jenderal mohon izin nih, ngedengerin tuh kayak gini, aku pusing banget kayak baru dilantik udah harus kerjaan kayak gini tuh kayak astagfirullahaladzim, untung bukan gue. Perhitungannya penuh strategi, bukan cenayang ya, ini ya bukan meramal tapi ada hitung-hitungannya gitu. Nah ngomongin soal perhitungan di jalan seperti apa macet atau lancar, biasanya kita juga suka dapetin laporannya ya dari teman kita. Pak Jenderal kita mau surprisein, jadi Bapak jadi nanti ceritanya ada Bapak di akhirnya Pak. Benar. Bapak diem dulu aja bentar ya Pak. Jangan dulu ngomong ya Pak ya. Nanti biar kaget nih Pak. Kita mau ngobrol dulu sekarang. Seperti biasa kita akan bergabung bersama teman-teman dari NTMC Polri untuk mengabarkan informasi dari seputaran jalan kota Jakarta dan sekitarnya. Silakan bergabung bersama kita. Selamat pagi Uda Syara. Halo. Halo, selamat pagi Arendi. Lagi di mana nih Ibu? Lagi di kawasan Cawang Penas. Oh baiklah. Jakarta Timur. Di Cawang ya. Ibu Syara udah sarapan belum pagi ini? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Udah dong Sudah pastinya. semangat paginya ya. Mukanya udah cerah banget betul. nih. Ini sepertinya juga jalanan Jakarta udah lebih cerah ya Yo? Iya, udah gak hujan ya? Ini mulai gerimis sih sebenarnya. Tadi dari arah MT Haryono sudah mulai gerimis, tapi di sini masih terang, masih kondusif. Berarti yang terang itu bukan cuacanya, tapi masa depannya Ibda Syahra. Masya Allah. Silau sekali Ibda Syahra. Amin, terima kasih. Amin. Ya, kita boleh mendengarkan laporannya, silakan Ibda Syahra. Keburu gerimis, silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat pagi Detikers dengan saya Ibda Syahra dari NTMC Korlantas Polri. Pada pagi hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini tepatnya dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Yang mana dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada pagi hari ini terpantau memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan dari berbagai arahnya namun masih terbilang lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang Uki yang akan menuju ke arah Rawamangun untuk saat ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat ditempuh dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 km per jam. Namun untuk arus lalu lintas dari arah Cawang Uki yang akan berbelok ke arah Kalimalang ataupun Pondok Kopi pada saat ini juga terpantau ramai. Ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Cawang Uki pada saat ini juga terpantau ramai, namun masih terbilang lancar dari berbagai arahnya. Perlambatan kecepatan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap berwaspada, mengingat di kawasan ini juga
banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Dan kami juga kembali mengingatkan kepada Anda, para pengguna jalan roda 2, harap untuk selalu berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menggunakan jalur busway karena dapat membahayakan diri Anda pribadi. Kemudian, untuk arus lalu lintas dari arah Pondok Bambu yang akan menuju ke Pondok Kopi via Kalimalang pada saat ini juga terpantau ramai. Pada saat ini di kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami himbau kepada para pengendara khususnya roda 4 agar untuk selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan tak hanya itu, kami juga mengingatkan kepada Anda para pejalan kaki yang hendak menyeberangi kawasan ini. Anda bisa menggunakan fasilitas JPO atau jembatan penyeberangan orang untuk menyeberangi kawasan ini demi keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Dan kami dari pihak kepolisian juga mengingatkan kembali bahwasanya pada saat ini Korlantas Polri sedang melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas yang sudah digelar mulai sejak tanggal 10 dan akan berlangsung hingga tanggal 23 Februari 2025 mendatang. Tujuan utamanya adalah yang pertama untuk meningkatkan kepatuhan dan juga ketaatan pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas. Dan juga untuk menciptakan situasi yang kondusif dilihat dari Kamseltib Carlantas menjelang operasi keselamatan, operasi ketupat 2025. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas dan juga bagi Anda para pengguna jalan agar selalu memastikan surat-surat Anda dalam keadaan yang lengkap sebelum melaksanakan perjalanan. Dan kemudian di Tikers, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 146 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 181 luka ringan. Dari 146 kasus laka lantas tersebut sebanyak 72% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau pada Anda, para pengguna jalan roda 2, agar untuk selalu berhati-hati dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, inisiatif dan salam presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan, kembali bersama dengan Aryo dan Indi di studio, silakan. Baik, terima kasih Ibda Syahra ya. Iya. Saya bangga kepada panjenengan ada di jalan. Kita harus ikhlas untuk melayani masyarakat, menginformasikan masyarakat, karena memang keselamatan itu adalah penting dan informasi untuk masyarakat itu harus disampaikan sehingga masyarakat akan menjadi disiplin dan tidak ada kecelakaan, tentunya demikian. Sekali lagi saya bangga sekali, tetap semangat, salam hormat keluarga. Ibda Terima Syahra, kasih Bapak izin. Pak Ibda Syahra, barusan yang menyapa langsung adalah Bapak Kakor Lantas Polri, ada Pak Jenderal di sini ya. Memang spesial mau menyapa Ibda Syahra. Gimana perasaannya langsung tadi disapa sama Pak Jenderal? Tentunya saya sangat bangga sekali bisa langsung bertektokan dengan Bapak Kakor Lantas Polri. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Tetap semangat dan Mantap. harus ikhlas dalam menjalankan tugas. Ibda Syahra, terima kasih banyak ya. Jangan bete sama kita ya, dikerjain. Maaf ya, Ibda Syahra. Iya. Ada kita di sini, tenang aja. Tiba-tiba langsung tegap gitu soalnya tanya. Langsung terbata-bata ya. Gak apa-apa. Saya udah kenal suara, aduh. Siap. langsung sigap sempurna gitu soalnya. Ibda Syahra, terima kasih banyak Ibda Syahra. Sampai bertemu lagi nanti di Selamat sesi kedua ya. bertugas. Mari. Semangat. Siap, salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Tuh kan kehangatan lagi yang kita hadirkan di Detik Pagi. Dan sepertinya kurang lengkap kalau kehangatannya tidak dihadirkan juga. Karena kebetulan Pak Jenderal akan memberikan sebuah plakat kepada Ibda Agus. Yang tadi sudah bergabung bersama kita. Jadi boleh kita panggilkan kembali untuk bergabung bersama kita.
Aibda Agus silahkan. Silakan bergabung lagi. Monggo. Ini adalah pagi yang luar biasa di Bener ya? Detik Pagi, Iya. Detikers ya. Di mana tadi kita juga sudah mendengarkan langsung ya apa yang dilakukan oleh Aibda Agus. Dan ini adalah penghargaan luar biasa yang diberikan Ini langsung tanda- oleh Pak Jenderal. Penghargaan yang luar biasa Mhm. bagi anggota kami yang betul-betul bekerja untuk masyarakat. Luar Saya biasa. titip Siap. harus dekat dengan masyarakat, Siap. menghormati masyarakat, Siap. dan lindungi masyarakat. Tentunya ini hadiah dari saya. Siap. Wow, inilah dia plakat yang diberikan sebagai tanda bahwa memang apa yang dilakukan oleh Aibda Agus ini merupakan salah satu langkah yang sangat luar biasa sekali untuk membantu masyarakat sesuai dengan tugas dari kepolisian. Sekali lagi selamat Aibda Agus, selamat. Wah, Terima kasih Aibda Agus. happy banget pastinya. Saya mau memberikan plakat untuk Buat- Oh, Wah, luar biasa Bapak sekali. Alvito Deanova Ginting Luar tentunya biasa akan bergabung tentunya. bersama kita untuk diberikan plakat oleh Pak Jenderal secara langsung. Inilah dia. Siap Bapak, siap. Pantesan pagi-pagi ada Bapak Alvito Deanova hadir di studio Betul. kita ya. Sama seperti Ibda Syara tadi agak deg-degan ya. Ketemu sama atasannya, kami juga tiba-tiba ada kepala suku juga deg-degan ya. Iya, kita juga deg-degan Betul. kok, tenang. detik luar biasa. Luar biasa. Artiku saya selalu ada di detik. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Jenderal. Artiku selalu ada di Detik, ini dia plakat yang diberikan juga untuk Detikcom yang diwakili tentunya oleh Kepala Suku kita Bapak Alvito Deanova Ginting. Iya. Jangan lupa ya nanti di operasi ketupat, Iya. kita akan kawal Pak Kakor Lantas untuk memastikan bahwa semua yang mudik dapat informasi dengan baik. Jadi kita Siap. akan bersisian selalu dengan Korlantas untuk memastikan arus mudik dan balik itu berjalan dengan aman. Amin. Mantap. Amin. Bersama Siap. Detik.com. Betul. Di momen ini kita tahu kalau nanti lebaran kita nggak akan libur kayaknya ya. Dari pernyataan beliau sih arahnya ke sana kayaknya. Ini sudah tidak ada libur. Tidak. Udah nggak ada libur. Hanya hari Senin dan Senin. Betul. Bener Kalau Pak. Pak Jenderal bilangnya tiap hari adalah Senin ya. Begitu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Pak banyak. Jenderal. Waduh, ini happy banget kita yang deg-degan dari tadi ya. Betul, hangat sekali Wow. pagi hari ini ya. Masya Allah, ini mudah-mudahan kehangatannya juga tetap dihadirkan sama semua Detik Pagi, Detikers gitu ya yang bergabung bersama kita di sini. Betul. Tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini Detikers, jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.